Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Angin malam berhembus tenang di Marijoa, namun ketenangan itu segera terpecahkan oleh langkah kaki mantap seorang agen CP0. Ia berjalan melewati lorong-lorong sunyi menuju ruang pertemuan rahasia tempat para Gorosei menanti. Cahaya obor di sepanjang dinding bergoyang seolah berbisik, menandakan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Pintu besar terbuka dan agen itu berdiri tegap, wajahnya dingin, matanya tajam. Ia menyodorkan sebuah dokumen tebal. Di dalamnya tersimpan kebenaran yang selama ini mereka buru dalam diam. Kami telah menemukannya, ucapnya pelan, namun menggema kuat di ruangan yang sunyi itu. Dokumen itu berpindah tangan ke Gorosei Mars yang membacanya dalam diam. Sementara mata-mata lain di ruangan itu saling bertukar pandang. Setelah agen CP0 keluar, keheningan pecah menjadi bisikan penuh kekhawatiran. Mereka akhirnya tahu siapa sosok yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia. Bukan sembarang orang, melainkan pemilik kekuatan Dewa Hutan, salah satu dari entitas legendaris yang kehadirannya mampu mengguncang keseimbangan dunia. Bukan buah iblis biasa yang dimiliki sosok ini, melainkan Mythical Zoan, kategori paling langka dan misterius dari semua jenis buah iblis. Jauh melampaui Logia milik Ryokugyu, yang selama ini dikira sebagai dewa hutan oleh banyak pihak. Selama bertahun-tahun, CP0 mengemban misi sunyi untuk mencari keberadaan pemilik kekuatan ini. Tapi mereka hanya diperintahkan untuk mencari, bukan menangkap. Bahkan CP0, agen terbaik sekalipun, dianggap tidak akan mampu menandingi kekuatan sang dewa. Gorosei menyadari, kekuatan seperti ini tidak bisa dihadapi dengan senjata atau pasukan. Ini adalah kekuatan alam, kehendak kuno, yang telah diwariskan dari zaman sebelum sejarah yang mereka tulis sendiri. Dewa hutan bukanlah ancaman yang berbicara lantang seperti Luffy, si dewa matahari nikah, atau mengobarkan revolusi seperti Dragon, sang dewa hujan. Ia diam, tersembunyi, namun tak kalah berbahaya. Justru karena diam itulah, ia sulit ditemukan. Namun kini, dengan informasi baru di tangan, pemerintah dunia harus segera menentukan langkah. Warkuri menyatakan bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Ketiga pemilik kekuatan dewa, matahari, hujan, dan hutan sudah teridentifikasi. Tapi bayangan masa lalu membayangi diskusi mereka. Di Skipia, pernah disebutkan satu lagi entitas, Dewa Bumi. Jika ketiga dewa yang ada sekarang saja sudah mengancam stabilitas dunia, maka munculnya dewa keempat akan jadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Imsama, sang penguasa bayangan dunia, dikira oleh banyak orang sebagai dewa bumi itu sendiri. Tapi ternyata bukan. Fakta mengejutkan terungkap, Imsama justru adalah musuh dari semua dewa tersebut. Ia bukan pengguna buah iblis, ia adalah iblis itu sendiri. Sosok misterius yang pernah berhadapan langsung dengan para dewa di zaman kuno. Disebutkan bahwa ekor iblis yang terlihat dari sosok Imsama memperkuat fakta bahwa dialah sumber dari kegelapan sejati yang kini kembali bergerak. Di tempat lain, jauh dari Marijoa, kita dibawa ke dalam ruangan gelap di sebuah kapal asing. Bartolomeo, dengan luka-luka di tubuhnya, terbangun dari mimpi buruk. Awalnya, ia mengira dirinya sudah mati. Kilasan terakhir yang ia ingat adalah saat kapal mereka dihancurkan oleh serangan brutal dari kelompok bajak laut Akagami. Semuanya bermula dari kesalahan fatalnya, membakar bendera Akagami di wilayah Yonko. Yasop tidak puas hanya menghukumnya secara fisik.
Ia meledakkan kapal Bartol Club saat semua kru masih berada di atasnya. Namun, nasib berkata lain. Bartolomeo selamat. Takdir membawanya ke kapal bajak laut Kuja yang dipimpin oleh Boa Hancock. Perempuan itu menyelamatkannya, bukan karena belas kasih, tapi karena satu alasan, Luffy. Bartolomeo adalah bagian dari armada besar topi jerami, dan bagi Hancock, itu berarti dia adalah sekutu Luffy yang harus dilindungi. Bartolomeo kemudian mencari tahu tentang krunya, namun para Kuja hanya menemukan dirinya di pantai. Tak ada jejak kru lain. Ia dilanda duka, hatinya diliputi kekhawatiran mendalam. Namun sebelum kesedihan itu menenggelamkannya, sebuah kabar mengejutkan keluar dari mulut Hancock. Mereka sedang menuju Elbaf, negeri para raksasa, tempat yang sama yang sedang dituju oleh Luffy. Seakan takdir memang mengatur semuanya. Dua sosok dengan cinta dan kekaguman yang begitu besar terhadap Luffy kini bergerak ke satu titik. Elbaf akan jadi panggung besar bagi takdir-takdir yang saling bersinggungan. Sementara itu, di Pulau Karaibari, ketegangan meledak menjadi pertempuran besar. Cross Guild kini menjadi target utama Angkatan Laut. Armada besar lengkap dengan admiral, dipimpin oleh Ryokugyu sendiri, telah mengepung pulau itu. Di dalam markas, Crocodile dan Mihawk bersama tokoh-tokoh kuat lain seperti Gekko Moria bersiap menghadapi gempuran. Crocodile melihat peluang emas. Jika mereka bisa menumbangkan seorang admiral, kekuatan mereka akan diakui di seluruh dunia bawah. Cross Guild akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi, simbol pembangkangan terhadap tatanan lama. Lalu, Elbaf kembali diperlihatkan. Zoro bertarung dalam mode Asura, melindungi Robin dan Chopper dari Somers. Sanji terbang menggunakan teknik Skywalk untuk mencari Nami dan kru lainnya. Di dunia bawah, Luffy menghadapi mimpi buruk. Monster ciptaan Gillingham terus menyerbu. Luffy tak mau berlama-lama. Ia langsung mengaktifkan Gear 5. Tubuhnya membesar seukuran raksasa, aura Nika meluap seperti badai petir di langit malam. Setiap gerakannya mengguncang tanah, setiap pukulannya meremukkan monster raksasa, seolah tak berarti. Di saat itulah, sesuatu yang telah lama diam mulai bangkit. Pedang raksasa di tengah Elbaf, peninggalan Dewa Matahari Nika, bergetar pelan. Haki purba terpancar darinya, seakan menyambut kehadiran penerus sang dewa sejati. Semua orang di Elbaf merasakannya. Gunko, Somers, dan Gillingham gemetar. Mereka memutuskan mundur, menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Pedang itu disebut sebagai senjata alami, mampu menetralkan kekuatan regeneratif Gorosei. Bahkan Im Sama, yang jauh di Marijoa, merasakan getaran itu. Lagi-lagi, haki para musuh lama mulai terasa kembali, gumamnya, penuh amarah dan rasa takut yang tersembunyi. Pertanda jelas bahwa perang terbesar dalam sejarah dunia One Piece akan segera dimulai. Kebangkitan dewa dan jatuhnya tatanan lama. Ketika pedang Elbaf bergetar dan Karaibari terbakar. Di tengah lanskap megah Pulau Elbaf, berdiri dengan tegak dan sunyi, sebuah pedang raksasa yang tertancap dalam ke tanah. Bukan sekadar artefak, melainkan sebuah peninggalan kuno yang menandai adanya kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Selama berabad-abad, tidak ada satupun makhluk, bahkan dari ras raksasa sekalipun, yang mampu mencabut pedang ini. Ia bukan hanya benda mati, melainkan simbol kekuasaan ilahi yang hanya akan bereaksi terhadap satu kehendak Dewa Matahari sejati. Keberadaan pedang ini mengingatkan kita pada kisah dari Volsunga Saga dalam mitologi Nordik, di mana pedang legendaris Gram tertancap di batang pohon suci dan hanya dapat dicabut oleh pahlawan terpilih, Sigmund. Kisah ini jelas menjadi inspirasi yang kuat dalam semesta One Piece melalui narasi Pulau Elbaf. Seperti Gram, pedang Elbaf bukan ditanam sebagai senjata biasa, tetapi sebagai alat seleksi, penentu siapa yang layak menyandang gelar pemimpin sejati, simbol kebangkitan dari Dewa Matahari, Nika. Dan hari itu akhirnya tiba. Ketika Luffy,
dalam wujud Gear 5 dengan kekuatan Nika, menginjakan kaki di tanah Elbaf, pedang itu bergetar. Sebuah denyut tak kasat mata menyebar ke seluruh pulau, menggema hingga ke langit. Para raksasa yang selama ini terbuai dalam ilusi Loki sebagai dewa matahari palsu, menyaksikan sendiri bagaimana senjata suci mereka mulai bereaksi terhadap kehadiran sosok yang selama ini mereka nanti tanpa menyadarinya. Disinilah titik balik sejarah terjadi. Dalam pembahasan awal tadi telah dibahas bahwa 3 entitas dewa kini telah bangkit. Dewa Matahari, Nika Luffy, Dewa Hujan, Dragon, dan Dewa Hutan. Sosok misterius pemilik mythical Zoan. Ketiganya bukan hanya kekuatan, tapi perwujudan dari kehendak alam dan pembebasan. Namun, bangkitnya kekuatan ini juga membangunkan kegelapan yang telah lama tersembunyi, Imsama. Selama ini dunia salah menafsirkan identitas Imsama. Bukan dewa, bukan pula pengguna buah iblis, melainkan manifestasi iblis kuno, musuh utama para dewa yang telah menyimpan dendam sejak zaman purba. Ia tahu, kebangkitan Nika bukan hanya mengancam kedudukannya, tetapi bisa menghancurkan seluruh fondasi tatanan dunia yang dibangunnya bersama para Gorosei. Maka, saat pedang Elbaf mulai bereaksi terhadap Gear 5 Luffy, Imsama yang jauh di Marijoa merasakan getaran itu. Amarah dan ketakutan menyatu dalam dirinya, tanda bahwa waktu pembalasan para dewa sudah dekat. Pedang tersebut bukan hanya senjata, melainkan segel. Ia hanya akan terbuka bagi mereka yang memiliki hati pembebas, bukan penakluk. Ketika Luffy mencabut pedang itu di depan masyarakat Elbaf, seluruh dunia akan menyaksikan bahwa pemimpin sejati bukan yang mengklaim kekuasaan melalui manipulasi dan ilusi seperti Loki, tetapi yang membawa harapan dan kebebasan. Momen tersebut akan menjadi pengakuan bahwa Luffy adalah Nika dan bahwa perang besar yang disebut Ragnarok Dunia Baru telah dimulai. Lebih jauh, dalam pembahasan awal tadi juga mengisyaratkan bahwa Luffy akan memperoleh 2 senjata suci. Pedang legendaris Elbaf dan tombak yang diyakini berakar dari mitos Longinus Spear. Tombak yang konon menusuk tubuh dewa dan membawa perubahan besar. 2 senjata ini akan menjadi kunci dalam menghadapi musuh-musuh yang tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan buah iblis semata. Apalagi saat para lawan seperti Imsama kemungkinan memiliki haki yang jauh melampaui batas normal. Kini, di Elbaf, sejarah akan ditulis ulang. Kebangkitan Dewa Matahari, Hujan, dan Hutan bukan hanya ancaman bagi pemerintah dunia, tetapi panggilan bagi seluruh dunia untuk memilih, berdiri di sisi kebenaran atau tetap bersembunyi dalam ilusi buatan Imsama. Saat pedang dicabut dan langit Elbaf bergemuruh, semua tahu perang antara para dewa dan iblis telah dimulai. Dunia One Piece tak lagi bersembunyi di balik kedamaian palsu. Di tengah bayang-bayang yang selama ini dijaga oleh tangan-tangan rahasia pemerintah dunia, sebuah ledakan besar akhirnya meletus, bukan hanya berupa suara, tapi sebagai deklarasi mutlak. Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Pulau Karaibari, markas besar Cross Guild, kini menjadi medan pertempuran paling brutal dalam sejarah dunia bawah. Armada Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Laksamana Ryokugyu mengepung pulau itu dengan kekuatan penuh. Bukan sembarang serangan. Ini adalah operasi pemusnahan, sebuah keputusan ekstrim untuk menghancurkan Cross Guild dalam satu sapuan. Pemerintah dunia tidak sedang mencoba menangkap. Mereka hendak menghapus eksistensi. Cross Guild bukan lagi organisasi kriminal biasa. Dengan Mihawk si pendekar pedang terkuat di dunia, Crocodile sang taktis licik pengguna pasir kematian, dan Buggy si raja keberuntungan yang dipuja dunia bawah, mereka menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap tatanan lama. Kekuatan anggotanya yang dulu dianggap remeh kini berdiri sejajar dengan legenda. Dari Dustbones yang mengubah tubuhnya menjadi baja mematikan, hingga Alvida yang licin bagai kutukan tak tersentuh. Cross Guild menyatukan kekuatan, strategi, dan semangat pembangkangan menjadi satu kekuatan revolusioner. Tapi pemerintah dunia bergerak cepat. Mereka tahu, bila Cross Guild dibiarkan, dunia akan segera keluar dari kendali. Maka Ryokugyu turun sendiri bersama armada penuh. Taktik yang menunjukkan bahwa ini bukan penertiban, tapi penghancuran sistematis. Pertempuran pun pecah. Serangan buah iblis, tebasan pedang legendaris, dan ledakan haki memenuhi langit Karaibari.
Tapi ini lebih dari sekadar perang kekuatan. Ini adalah pertarungan ideologi, kebebasan melawan kendali, hasrat untuk merdeka melawan obsesi untuk mengatur. Di satu sisi, Cross Guild berdiri sebagai ancaman bagi dunia yang dibangun di atas ketakutan dan manipulasi. Di sisi lain, pemerintah dunia berjuang mati-matian untuk mempertahankan sistem yang mulai runtuh dari dalam. Dan ini bukan satu-satunya titik api. Sementara Karebari terbakar, Elbaf bergetar. Pedang raksasa Dewa Matahari yang tertancap selama berabad-abad kini mulai bergetar di hadapan Luffy yang hadir dalam wujud Gear 5, membawa kekuatan Nika yang sejati. Getarannya menggema ke seluruh dunia, bahkan ke Marijoa, tempat Im Sama, musuh abadi para dewa, merasa ketakutan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Elbaf, Marijoa, Karebari, 3 medan, 1 takdir. Dunia berada di ambang Ragnarok, akhir dari dunia lama dan kelahiran era baru. Para dewa mulai bangkit, Nika, Dragon, dan entitas misterius Dewa Hutan. Tapi dari balik kegelapan, Im Sama, sang iblis kuno, telah membuka matanya. Serangan ke Karebari bukan hanya perang. Itu adalah alarm. Dunia telah bergeser. Tidak ada jalan kembali. Dan ketika Cross Guild bertahan, atau bahkan membalikkan keadaan, seluruh struktur dunia yang selama ini dibangun di atas kebohongan akan runtuh. Pemerintah dunia sudah memulai perangnya. Tapi mereka lupa satu hal. Musuh yang tak bisa dikendalikan, tidak bisa dikalahkan. Dan mungkin saat mereka menyerang, mereka justru membunyikan lonceng kehancuran mereka sendiri. Segalanya telah mengarah ke titik ini. Sebuah titik di mana masa lalu yang disembunyikan, masa kini yang dipalsukan, dan masa depan yang dipertaruhkan, bertabrakan dalam satu ledakan besar yang mengguncang struktur dunia. Dunia One Piece bukan lagi dunia petualangan semata. Ia telah berevolusi menjadi ladang pertempuran maha dahsyat, di mana takdir peradaban ditentukan bukan oleh logika, bukan oleh sistem, tetapi oleh kekuatan sejati yang bangkit dari kedalaman sejarah. Kekuatan para dewa dan kehendak mereka yang menolak tunduk. Di jantung dunia, Marijoa, tempat segala keputusan dunia diambil dari balik bayangan, ketakutan mulai menjalari tulang para pemimpinnya. Bukan karena armada bajak laut biasa, tetapi karena lembaran-lembaran kenyataan yang akhirnya terungkap. Dewa Hutan, makhluk purba, pemilik mythical Zoan yang bahkan tidak bisa disentuh oleh CP0 terbaik sekalipun, telah ditemukan. Dalam diamnya, ia lebih berbahaya dari teriakan Luffy atau nyala revolusi Dragon. Ia adalah kekuatan alami, bukan hasil eksperimen. Ia adalah kehendak zaman yang dikubur, kini terbangun oleh panggilan kehancuran tatanan lama. Dan jauh di timur, di negeri para raksasa, Elbaf, tanda kebangkitan itu bergetar dalam senyap. Sebilah pedang raksasa yang selama berabad-abad tak tersentuh kini bereaksi, tidak kepada raksasa, tidak kepada pemimpin mereka Loki, tapi kepada satu sosok, Luffy, yang hadir sebagai Dewa Matahari Nika. Getaran itu bukan hanya simbol. Itu adalah panggilan purba, sinyal kepada seluruh makhluk dunia bahwa sang pembebas telah tiba, bahwa penantian panjang telah berakhir. Sementara Elbaf menjadi tanah para dewa, Karebari menyala sebagai neraka para pemberontak. Angkatan laut dipimpin langsung oleh Ryokugyu, menyerang dengan brutal. Tapi yang mereka hadapi bukanlah organisasi biasa. Cross Guild telah melampaui definisi bajak laut. Mereka adalah perlawanan hidup terhadap sistem yang selama ini membungkam dunia. Mihawk, Crocodile, Buggy, dan para anggota lain yang kekuatannya dulu dianggap sebelah mata, kini berdiri sebagai lambang dunia bawah yang tak lagi mau tunduk. Perang di Karebari bukan soal menang atau kalah. Ia adalah ujian bagi seluruh struktur kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Dan di balik semua itu, satu sosok bangkit, Im Sama. Bukan dewa, bukan pengguna buah iblis, melainkan iblis kuno yang menjadi musuh sejati dari para dewa itu sendiri. Dalam senyap, ia menyadari bahwa semua yang ia bangun selama berabad-abad, semua manipulasi, semua kekuasaan, semua kediktatoran sejarah, mulai retak. Ia tahu, jika ketiga dewa telah bangkit, maka yang tersisa hanyalah waktu sebelum dunia memilih untuk melawannya. Bukan dengan senjata, bukan dengan sistem, tapi dengan kehendak sejati. Elbaf, Karebari, dan Marijoa. 3 titik. 3 medan perang, tapi hanya satu arah, ke Ragnarok, akhir dari dunia lama dan kelahiran dunia baru.
Dunia di mana simbol bukan lagi bendera pemerintah dunia, tapi pedang nikah. Dunia di mana sistem tak lagi diatur oleh 5 tetua, tapi oleh suara hati yang membebaskan. Dunia di mana keberanian bukan lagi ilusi pemberontak, tapi jalan bagi mereka yang ingin merdeka. Dan ini baru awal. Gear 5 telah bangkit. Pedang Elbaf telah bergetar. Cross Guild telah menolak runtuh. Dan Im Sama telah membuka matanya. Segalanya akan berubah. Tatanan akan runtuh. Legenda baru akan ditulis dengan darah dan kilatan haki purba. Pertanyaannya kini bukan siapa yang menang, tapi siapa yang layak bertahan dalam dunia yang akan lahir dari api perang ini. Bersiaplah. Dunia One Piece telah melewati titik tanpa kembali. Dan sejarah, sekali lagi, akan digoreskan oleh mereka yang berani menentang langit. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.